Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utiro Nur Alam Said, NPM 6019210017 dari kelas B. Pada video ini saya akan menjelaskan assessment center dan keterkaitan metodenya dengan suatu bidang pekerjaan. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu assessment center. Assessment center adalah suatu metode untuk memprediksi perilaku melalui beberapa simulasi oleh beberapa penilai untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menangani tanggung jawab di masa mendatang dan menggunakan kriteria kesuksesan dalam jabatan tersebut. Metode ini merupakan sebuah metode dalam penilaian dan pengevaluasian seseorang agar dapat menghasilkan kinerja yang unggul dengan prosesnya yang sistematis terhadap keterampilan yang dimiliki. Analisis dilakukan sesuai dengan persyaratan yang dijabarkan dari jabatan tersebut. Secara spesifik, dengan metode ini kriteria yang dibutuhkan tersebut akan tergambarkan. Bahkan bukan hanya dalam perekrutan saja, tapi dalam promosi jabatan, metode ini juga ampuh digunakan dan peningkatan kinerja pegawai merupakan umpan balik yang diharapkan dari metode ini nantinya. Dalam assessment center ada beberapa metode yang digunakan, yakni latihan simulasi, psikometri, dan interview. Nah, dalam latihan simulasi itu terdiri dari case analysis, merupakan suatu kegiatan analisa yang diberikan kepada peserta mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dihadapi, dan peserta diminta untuk mencari solusi penyelesaiannya. Case analysis yang digunakan oleh assessment center merepresentasikan permasalahan perusahaan yang terjadi di tempat kerja, misalnya seperti permasalahan prosedur kerja, customer, kompetitor, dan lain-lain. Selanjutnya adalah in-tray, yang merupakan simulasi dari situasi nyata yang dihadapi peserta dalam menjalankan tugas sehari-hari. Bentuk dari simulasi ini adalah kumpulan memo atau dokumen kerja yang harus direspon oleh peserta. Peserta diminta untuk mencermati setiap memo dalam in-tray untuk mengidentifikasikan permasalahan dan hubungan antar memo. Kemudian, peserta diminta untuk menyimpulkan permasalahan secara keseluruhan dan merencanakan alur tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah group discussion, merupakan suatu kegiatan di mana para peserta diminta untuk membahas suatu masalah bersama-sama sehingga tercapai suatu konsensus atau kesepakatan. Tahap pertama dalam pelaksanaan diskusi kelompok dimulai dengan asesor memberikan permasalahan untuk dianalisa oleh peserta secara pribadi. Kemudian, hasil analisa pribadi itu nanti dibahas dalam suatu forum untuk menjadi kesepakatan bersama. Nah, waktu yang dibutuhkan dalam group discussion itu kurang lebih 45 sampai 60 menit. Selanjutnya yang terakhir adalah presentasi. Pada sesi presentasi, peserta diminta menyampaikan hasil analisa kasus atau in-tray. Presentasi dilakukan untuk melihat pemahaman peserta terhadap permasalahan yang dihadapi, serta rencana tindakan penyelesaiannya. Aktivitas presentasi yang dilakukan oleh peserta melalui kertas kerja itu berlangsung sekitar 15-20 menit. Ketika peserta menyampaikan analisanya, assessor mencatat dan mengobservasi hal-hal yang dianggap penting selama presentasi dan interview. Sedangkan untuk psikometri menggunakan alat tes MSDT dan Papikostik, serta interview berbasis kompetensi untuk memperoleh informasi yang mendalam dari peserta. Nah, untuk pekerjaan yang akan saya kaitkan dengan assessment center adalah sosial media spesialis. Nah, sosial media spesialis itu merupakan posisi yang fokus pada menciptakan konten digital yang kreatif dan menarik untuk berbagai platform media sosial perusahaan tertentu. Mereka ini melakukan ini dengan tujuan untuk meningkatkan brand awareness, memperkuat usaha marketing, dan juga mendorong angka penjualan. Nah, menurut saya ada 3 metode dari assessment center yang cocok digunakan bagi sosial media spesialis. Yang pertama adalah analisis kasus, dikarenakan salah satu tugas sosial media spesialis adalah untuk meningkatkan brand awareness. Analisis kasus ini sangat tepat digunakan dengan memberikan beberapa contoh kasus seperti ketika perusahaan mengeluarkan produk baru, nantinya peserta akan ditanya bagaimana cara peserta membangun brand awareness terhadap produk yang baru dikeluarkan oleh perusahaan.
lalu cara-cara apa saja yang akan dilakukan, serta tantangan apa saja yang nantinya akan dihadapi. Selanjutnya adalah metode group discussion, dikarenakan harus membuat konten yang kreatif. Nah, tentu saja dibutuhkan brainstorming dengan rekan-rekan kerja yang lain untuk menciptakan konten tersebut. Sehingga di group discussion tepat untuk dilakukan dan perlu dilakukan agar dapat melihat bagaimana peserta mengeluarkan ide-ide kreatifnya dan bagaimana cara mereka menyampaikan ide mereka secara persuasif agar nantinya ide mereka bisa diterima. Nah, tapi selain itu juga konten yang dibuat juga harus mendorong usaha marketing sehingga sosial media spesialis nantinya akan perlu banyak diskusi dengan divisi lain termasuk divisi marketing untuk meningkatkan penjualan perusahaan bersama. Metode terakhir yang cocok menurut saya adalah presentasi. Dikarenakan sosial media spesialis juga perlu mempresentasikan ide-ide mereka terhadap konten apa yang akan mereka buat dan nantinya kan akan dikoreksi kelayakannya. Nah, metode presentasi ini sangat perlu dilakukan untuk melihat kemampuan public speaking dari peserta. Selain itu, sosial media spesialis juga nantinya akan sering melakukan report ke atasan tentang engagement konten yang mereka raih, juga korelasi konten mereka dengan tingkat penjualan perusahaan. Sehingga lagi-lagi presentasi perlu dilakukan untuk melihat kemampuan presentasi peserta dalam menyampaikan laporan mereka. Sekian penjelasan dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.